Selamat pagi seluruh siswa Bapak kelas 12 TSM. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pembelajaran hari ini adalah pemeliharaan sasis sepeda motor. Materi perbaikan roda sepeda motor. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah memperbaiki roda. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan perbaikan roda. Baiklah anak-anak, di sini ada Bapak tampilkan gambar roda rim. Rim itu adalah lingkar, ya, lingkar daripada sepeda motor. Lalu ada hub. Hub itu adalah rumah dari tromol, ya. Spoke itu adalah jari-jari sepeda motor. Lalu air valve itu adalah klep udara atau disebut juga dengan ventil, ya, tempat memasukkan udara ke dalam ban. Roda berfungsi sebagai penopang seluruh berat kendaraan, penumpang dan beban. Sebagai penggerak sepeda motor dari tenaga mesin yang disalurkan melalui sistem pemindah daya, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Cara mengatasi kesukaran ataupun gangguan pada roda. Yang pertama, kemudi terasa berat. Jadi kenapa kemudi terasa berat? Yaitu karena mur bantalan kepala kemudi terlalu kencang. Jadi kalau terlalu kencang murnya itu harus kita longgarkan, ya. Mur bantalannya harus kita longgarkan supaya tidak terlalu kencang sehingga kemudinya tidak terasa berat. Bantalan kepala kemudi rusak. Nah, jadi perlu kita ganti, ya, apabila bantalan kepala kemudi rusak supaya kemudinya tidak terasa berat. Lalu kemudi menarik ke satu arah atau berjalan lurus. Jadi ini penyebabnya adalah garpu bengkok. Yang kedua, poros bengkok. Ketiga, roda tidak terpasang dengan baik. Ya, jika kita membongkar roda, jadi perlu diperhatikan harus terpasang dengan baik, ya. Bantalan kepala kemudi tidak berfungsi. Rangka bengkok, ya. Lalu bantalan roda aus. Nah, jadi kalau bantalan roda aus harus kita ganti, ya, bantalan ataupun lahar. Lalu komponen engsel dengan ayun aus. Roda depan bergoyang. Ini penyebabnya pelek bengkok, ya. Bantalan roda depan aus, ban tidak berfungsi. Lalu poros depan tidak dikencangkan dengan baik. Roda tidak berputar dengan lancar. Ya, ini penyebabnya adalah bantalan roda tidak berfungsi. Poros depan bengkok. Lalu rem seret, ya. Bantalan roda. Jadi fungsi bantalan roda adalah sebagai bantalan antara hub atau tromol dengan poros sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Nah, di sini anak-anak ada tanda panah, ya. Ada tanda panah warna hitam. Ya, ini ada gambar bantalan. Ya, jadi tanda panah yang menunjukkan sebelah kanan, ya. Sebelah kanan pinggir itu ada tanda panah 2, itu adalah menandakan gaya aksial, ya, gaya aksial. Jadi bantalan ini perlu kita uji untuk mengetahui apakah bantalan tersebut masih bagus atau rusak. Jadi kita mengujinya dengan gaya aksial pertama. Lihat, ya, itu ada tanda panah 2. Jadi kita goyang bantalan itu kiri atau kanan, ya. Jadi kalau masih tidak terlalu goyang, kita goyang kiri atau kanan tidak terlalu goyang, maka
bantalannya masih bagus. Lalu sebelah kirinya ada tanda panah atas dan bawah. Ya, itu kita menguji bantalannya dengan gaya radial. Ya, jadi kita goyangkan bantalannya itu, ya, kita naikkan ke atas, naikkan ke bawah. Jadi kalau goyangnya tidak terlalu besar masih bagus, tapi kalau goyangannya sudah terlalu besar maka bantalannya itu tidak bagus. Nah, jadi pemeriksaan bantalan. Periksa kelonggaran radial maupun aksial. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kalau radial itu tanda panahnya atas dan bawah. Aksial itu sebelah kiri ya, kiri dan kanan. Putar lingkaran bagian dalam. Nah, tadi ya, bagian dalam pada setiap bantalan dengan jari. Bantalan harus berputar dengan halus tanpa suara. Periksa bahwa lingkaran bagian luar bantalan terpasang kencang pada hub. Lepaskan dan gantikan bantalan jika tidak dapat berputar dengan halus. Pembongkaran bantalan roda, ya, atau pembongkaran lahar roda. Lepaskan sil debu dari hub sebelah kanan roda. Ya, kita lepaskan sil debunya dari hub. Pasang bearing remover head pada bantalan. Ya, maksudnya bearing remover ini adalah untuk melepaskan lahar ataupun bantalannya. Dari sisi berlawanan, pasang bearing rem oversap dan dorong bantalan keluar dari hub roda. Lepaskan kolar pengantara dan dorong keluar bantalan lain. Jadi anak-anak, ini sudah biasa kita lakukan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengeluarkan bantalannya, ya, perlu diperhatikan ya, jangan kita melepasnya dengan sembarangan, karena kita harus menggunakan yang namanya bearing remover head, ya, untuk melepaskan bantalan daripada roda ataupun dari hub. Nah, di sini ada gambar Bapak sajikan. Jadi ya, itu loh dia untuk melepaskan bantalan ya. Nah, bantalan pun ada tipenya, ada single shield dan juga double shield. Pembongkaran bantalan roda. Lumasi semua rongga bantalan dengan gemuk. Dorong masuk bantalan kiri yang baru secara tegak lurus dengan sisi yang mempunyai seal menghadap keluar. Pasang kolar pengantara, kemudian dorong masuk bantalan sisi kanan dengan sisi yang mempunyai seal menghadap keluar. Perhatian, bantalan roda yang dibongkar atau dilepas harus diganti dengan yang baru. Ya, ini perlu karena jika bantalan kita pasang yang rusak, maka itu berdampak kepada sepeda motor itu akan rodanya akan terasa berat jika berputar ya. Oleskan gemuk pelumas yang cocok pada bantalan terbuka dan bersihkan sebelum pemasangan. Nah, jadi ini dia anak-anak ya yang perlu kita lakukan pada saat pembongkaran bantalan roda. Nah, di sini ada juga gambar Bapak sajikan ya. Ada gambar di mana gambar sebelah kiri itu fungsinya adalah sebagai dudukan sistem rem dan sebagai penopang roda pada poros. Ya, lalu konstruksinya terbuat dari aluminium dan pada bagian yang kontak terhadap kampas rem terbuat dari besi tuang. Nah, brake drum ya, artinya ini adalah drum tromol ya, tempat bergesekannya tromol dengan drum tromol ya, di mana tromol ini terbuat dari drum tromol ini terbuat dari aluminium
Ya, jadi drum tromol ini akan kontak terhadap kampas rem. Ya. Lalu tugas yang pertama, jelaskan tanda-tanda bearing atau lahar roda sepeda motor rusak. Bapak ulangin, jelaskan tanda-tanda bearing atau lahar roda sepeda motor rusak. Yang kedua, jelaskan bearing atau lahar sepeda motor rusak. Jelaskan, maksudnya ini adalah jelaskan penyebab. Ya, jelaskan penyebab bearing atau lahar sepeda motor rusak. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, minggu depan akan kita lanjutkan. Tetap semangat, jangan terus bermain ya, dan perhatikan juga kesehatannya, jaga kesehatan kita masing-masing. Jadi sampai di sini dan Bapak ucapkan terima kasih.